Saya Cabib Duta Apsoro, seorang kurator independen, kebetulan juga mahasiswa S3 baru di NUS Singapura, terus sekarang masih tinggal di Jakarta dan kebetulan sedang ada proyek pameran di mana saya mengkuratori, yaitu pameran ASMR yang sedang berlangsung di The Gallery. Seniman yang sedang berpartisipasi dalam pameran tersebut adalah Fiametta Gabriela dari Jakarta, kemudian Kanoko Takaya dari Jepang tapi berbasis di Bali, dan satu lagi Hiwon Oh, itu seniman Korea yang berbasis di Seoul. Dan ketiganya merespon tema tentang pencerapan indrawi manusia kepada lingkungan sekitar gitu. Kenapa saya memilih judul ASMR? Itu singkatannya Autonomous Sensory Meridian Response. Kita sering melihat hashtag atau tautan atau tagging gitu di YouTube atau di Spotify gitu, ada tagging ASMR. Biasanya kita dapat semacam beragam konten tentang suara-suara yang membuat kita itu relax gitu. Ini semacam hal yang aneh karena kayak kita bisa relax dengan kita mendengar suara orang menggergaji kayu gitu, atau kita bisa rileks kalau kita mendengarkan orang-orang yang sedang menjalani terapi chiropraktik gitu, yang misalnya bikin suara tulang itu kayak kretek-kretek gitu kan. Itu membuat kita rileks, dan untuk beberapa orang itu jadi semacam candu ya untuk membuat mereka bisa rileks atau bahkan bisa membuat mereka tertidur gitu. Nah, maksudnya ini tujuannya adalah semacam olok-olok ke manusia kontemporer. Sebenarnya mereka itu masih, atau kita itu masih membutuhkan pengalaman indrawi yang lengkap gitu. Tidak hanya sekedar visual ya, penglihatan, tapi juga mendayagunakan seluruh indera kita gitu. Misalnya penciuman, pendengaran, perabaan, atau rasa gitu yang misalnya bisa kita akses lewat lidah gitu, lewat masakan. Jadi pameran ini sebenarnya ingin membicarakan soal bagaimana pengalaman indrawi itu sebenarnya masih penting untuk seniman sebagai inspirasi ya, atau sebagai objek di mana mereka bisa melakukan riset atau di mana mereka bisa mencerap fenomena sehari-hari gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat di seni rupa kontemporer itu, kita cenderung misalnya seniman itu berkarya hanya berdasarkan objek yang terlihat gitu, maksudnya hanya mendayagunakan hal-hal yang sifatnya visual, padahal tidak sesederhana itu. Jadi pameran ini ingin menggarisbawahi bahwa ya, seniman itu perlu mendayagunakan seluruh indera dia gitu. Kayak misalnya kalau sesederhana misalnya pelukis impresionis gitu ya, misalnya kita bisa merasakan adanya hamparan langit yang misalnya cahayanya tuh kaya gitu, atau hamparan misalnya laut gitu kan. Itu maksudnya juga dipengaruhi oleh pencerapan mereka melalui indera peraba gitu. Misalnya dia bisa merasakan dinginnya udara atau dinginnya salju gitu, atau panasnya matahari gitu. Dan dalam beberapa hal kita bisa merasakan bahwa fenomena visual yang kita lihat di lukisan itu bisa membangkitkan ingatan kita tentang perasaan yang misalnya kita melihat langit yang biru di lukisan, itu kita bisa merasakan kesejukan gitu. Atau kita melihat matahari, itu kita bisa merasakan hangat juga gitu. Menurut saya itu agak ajaib karena yang kita lihat kan sebenarnya cat, tekstur yang kemudian itu sebenarnya jauh dari hal-hal yang sifatnya taktil ya, sifatnya rabaan gitu. Kanoko Takaya itu seniman dari Kyoto, Jepang, tapi kemudian sudah 3 tahun dia tinggal di Bali, dan dia itu sangat terinspirasi oleh budaya tradisional Indonesia, terutama yang mendayagunakan
tekstur ya. Misalnya dia sangat tertarik sama ukir-ukiran, dia suka sama topeng, dia suka banyak hal kerajinan yang sebenarnya menawarkan banyak tekstur gitu. Makanya kita bisa lihat di karya dalam pameran ini ada sense crafty-nya gitu, ada sense kerajinan tradisionalnya gitu melalui karya-karya kayunya gitu. Dan di saat yang sama kita bisa merasakan tekstur ya yang dia coba tawarkan, baik itu berupa tekstur aja atau kemudian tekstur itu menyaran kepada sebuah representasi atau image tertentu gitu yang berhubungan sama dunia perempuan, baik itu alat kelamin atau ya kita bisa menafsirkannya dengan banyak hal. Dan melalui karya ini sebenarnya Kanoko itu dia memang base karyanya berdasarkan emosi primitif ya, maksudnya emosi di mana manusia itu belum mengalami kebudayaan gitu, maksudnya emosi yang asali, yang katakanlah hewani gitu ya, maksudnya yang saat kita belum kenal peradaban. Dan di saat kita mengalami peradaban, melalui karyanya Kanoko mengkritik bahwa ada banyak hal-hal yang tabu yang kemudian itu membatasi persepsi kita kepada kenyataan yang sebenarnya bisa kita rasakan secara utuh sebagai manusia gitu. Jadi kita cenderung melihat tekstur tertentu kita bisa langsung jijik gitu. Melihat tekstur tertentu kita bisa membatasi diri untuk kemudian tidak mencari lebih jauh apakah itu berguna atau apakah itu berbahaya atau enggak, itu berdasarkan asumsi yang dibentuk oleh budaya kita gitu. Padahal asumsi-asumsi itu dalam beberapa hal bisa membatasi ekspresi satu golongan tertentu gitu. Dan melalui karyanya Kanoko yang misalnya mendayagunakan beragam tekstur itu mencoba keluar dari belenggu-belenggu itu gitu. Dan saya misalnya berharap Kanoko bisa mendayagunakan ketertarikannya untuk tentang tekstur itu ke hal yang lebih dalam gitu, lebih jauh. Sebenarnya tema pameran ini itu saya berutang ke proses kreasi salah satu seniman yang ada di pameran ini, yaitu Hiwon Oh. Proses kreasi dia emang sangat bergantung pada proses siklus cuaca gitu. Maksudnya dia sangat terinspirasi oleh fenomena cuaca. Dia cerita kalau di Korea Selatan itu dia bisa merasakan cuaca yang lengkap gitu. Dan misalnya saat musim hujan kadang dia masih bisa merasakan panas gitu. Bahkan misalnya pada musim panas kadang-kadang ada salju juga gitu. Jadi fenomena 4 musim itu hampir dia bisa rasakan setiap saat. Dan dari situ dia banyak terinspirasi gitu. Padahal sebenarnya fenomena yang dia lihat, yang dia sangat paling rasakan justru fenomena yang sehari-hari gitu. Misalnya saat dia melihat pemandangan kota ataupun gunung gitu, dia lihat dari jendela yang kemudian itu terbatasi oleh kaca gitu. Jadi misalnya saat hujan ya dia melihat ada titik-titik hujan atau embun yang kemudian tertempel di kaca dan kemudian bisa menghasilkan efek pelangi itu ya. Dan di saat yang sama dia juga melakukan eksperimentasi artistik. Pada akhirnya dia bisa menemukan keterkaitan antara praktik melukisnya dengan siklus cuaca gitu. Jadi dia memang akhirnya jarang menggunakan alat-alat lukis yang konvensional ya, misalnya kuas atau yang kemudian membuat dia bisa memberi reaksi langsung gitu kepada kanvasnya gitu. Jadi misalnya dia hanya menggunakan semprotan atau dia memang cukup membatasi intervensi tangan dia sendiri gitu. Kemudian dia berpikir sebenarnya proses penciptaan lukisannya dia itu sebisa mungkin alamiah. Alamiah tuh maksudnya cat yang kemudian dia semprotkan itu kemudian mengalami banyak intervensi di udara, terus di udara itu akan ada reaksi tertentu yang kemudian membuat hasil karya itu jadi seperti yang kita lihat sekarang di pameran ini gitu. Ya seperti siklus cuaca aja gitu. Jadi sifatnya alamiah, terus sifatnya cenderung hanya mengandalkan gravitasi, hanya mengandalkan pengalaman atau reaksi biologis atau kimia atau fisika yang ada di udara yang kemudian menghasilkan hujan, menghasilkan pelangi, atau menghasilkan fenomena cuaca yang lain. Jadi misalnya kalau kita lihat ada
kesan pelangi di karyanya, yaitu katakanlah tanda petik takdirnya kayak gitu. Maksudnya itu atas dasar fenomena yang ada di alam gitu, yang dia tidak mau mengintervensi terlalu banyak sebagai seniman. Jadi kita bisa menggarisbawahi bahwa cuaca itu yang kemudian hadir atau kita rasakan lewat kulit, lewat penciuman, lewat penglihatan, itu kemudian jadi inspirasi yang konkret atau yang mengena bagi proses kreatifnya Hiwon. Terus yang terakhir, karyanya Fiammetta Gabriela atau yang akrab dipanggil Gaby, emang walaupun dia tidak membatasi karyanya di lukisan, tapi dia melakukan performance, melakukan atau berkarya instalasi juga, tapi menurut saya dia punya kepekaan yang khusus atau spesial di seni lukis ya, terutama seni lukis abstrak gitu. Gaby memang masih sangat bergantung sama indera penglihatan visual. Itu emang berbeda dari Kanoko yang indera peraba, terus kemudian Hiwon yang kemudian indera peraba penciuman juga. Makanya ini sifat pamerannya lebih merata gitu ya, pencerapan indrawinya gitu. Dan Gaby memang saya pilih karena ada kepekaan dia di visual gitu. Dan kebetulan karya Gaby yang ada di pameran ini kontekstual dalam merespon situasi kita sekarang ini, yaitu pandemi COVID. Jadi ada hal di mana visual itu, hal yang dia lihat sehari-hari itu yang kemudian membatasi pencerapan dia terhadap ruang gitu. Baik itu ruang yang sifatnya fisik, misalnya dia di rumah atau dia di luar rumah, atau ruang yang sifatnya imajiner ya. Jadi melalui pandemi ini dia merasakan adanya keterhimpitan ya, yang kemudian dia mencoba melakukan semacam mengkonversi praktik melukisnya itu sebagai suatu tindakan terapi gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya saya melihat juga ada kecenderungan yang demikian gitu. Jadi Gaby ini dia agak menggeser praktik melukisnya. Dia yang tadinya full atau penuh dalam mendayagunakan intuisinya, dia sebenarnya dalam praktik ini dia mulai membuat semacam pola gitu. Kita bisa sebut sebagai kayak mal gitu ya. Mal kalau kita membuat acuan untuk memotong atau kemudian melukis gitu ya. Itu yang sengaja dia tinggalkan sebagai ruang kosong gitu. Dan ruang-ruang kosong ini kemudian dia gunakan sebagai metafor pintu atau jendela atau hal-hal yang sifatnya kita rasakan sebagai jalan keluar gitu, atau membuat pandangan kita menuju keluar gitu, untuk keluar dari keterbatasan atau kesempitan gitu. Jadi di tengah riuh karyanya dengan warna, kita masih bisa merasakan adanya ruang-ruang kosong yang kemudian kita lihat sebagai sebuah jeda gitu atau jalan keluar. Dan Gaby juga punya kepekaan khas di dirinya itu soal pemilihan warna. Jadi kita bisa merasakan adanya efek psikologis tertentu tentang warna gitu. Jadi ada beberapa orang yang punya kepekaan tertentu soal warna, di mana warna itu mengenerate atau mengarahkan kita ke sebuah perasaan-perasaan tertentu. Kalau di psikologis itu dilihat sebagai sebuah kelebihan, bisa juga dilihat sebagai sebuah kelainan gitu. Maksudnya fenomenanya atau kondisinya disebut sebagai sinestesia gitu ya. Dan Gaby juga mencoba menggunakan diskursus ini dalam karyanya, bahwa warna dalam beberapa hal mendorong efek psikologis tertentu gitu. Walaupun itu relatif ya, baik itu situasi yang muram atau situasi marah atau efek psikologis lainnya gitu. Dan sebagai penutup atau sebagai remarks, mungkin manusia zaman sekarang emang kita memerlukan pengalaman langsung saat mengalami kenyataan atau fenomena gitu. Maksudnya mungkin kita sudah sangat jarang dalam merasakan kenyataan itu secara langsung gitu. Seringkali dimediasi oleh media yang kemudian hanya mengandalkan fenomena penglihatan saja gitu. Yang pada akhirnya justru walaupun itu kita merasakan keberlimpahan informasi, tapi tidak menjamin bahwa pengetahuan kita atas fenomena itu menjadi lengkap gitu. Malah sekarang justru mengarah ke disinformasi gitu. Jadi satu hal yang sebenarnya secara wajar atau secara mudah kita bisa serap dan kita bisa maknai secara logis, make sense, tapi banyak orang justru nggak bisa melakukannya gitu. Justru karena banyaknya informasi.